Film kali ini berkisah tentang psikopat yang memiliki hobi mengkoleksi. Bukan sembarang koleksi biasa, melainkan dia mengkoleksi manusia yang telah menjadi korbannya. Psikopat ini juga memiliki kepintaran sangat luar biasa. Judul pada film ini diambil dari hobi atau kebiasaannya dalam mengkoleksi, yaitu The Collector. Tong kemana-mana, jangan lupa berkedip, tetap bernapas, gas kuy. Film diawali dengan sepasang suami istri yang baru saja pulang. Ketika berada di dalam rumah, mereka mendapati listrik rumah mati. Tidak selang lama sang istri memanggilnya dan mereka melihat sebuah peti berwarna merah dengan tulisan For Collection. Dari dalam peti ada sesuatu yang bergerak. Mereka mencoba untuk membuka peti itu dan tiba-tiba scene berpindah pada orang bernama Arkin yang sedang merenovasi jendela serta pintu rumah milik pengusaha berlian. Seorang anak bernama Hannah mendatangi dia mengajaknya bermain. Di saat itu Hannah hampir menelan laba-laba yang ada di gelas. Untung saja Arkin cepat menolong. Mendengar jeritan Hannah, ayahnya datang. Dia bernama Michael Case yang khawatir dengan keadaan Hannah. Arkin kembali melanjutkan pekerjaan. Di belakang dia melihat sarang tawon yang memang cukup besar. Dia langsung memberitahu pembasmi serangga adanya sarang tawon. Ketika sedang duduk menikmati sebat, anak Michael paling besar bernama Jill Case menghampirinya. Arkin, right? Me a drag. Arkin yang telah menyelesaikan pekerjaannya dibayar dengan sedikit tambahan bonus untuk anak sematawayang. Menggunakan sedikit uang itu, dia memberi kejutan sebuah boneka pada anaknya yang bernama Cindy. Lalu Lisa, sang istri, mendatanginya dan menanyakan sejumlah uang untuk melunasi hutang pada Renton yang harus dibayar hari ini. Gaji yang diterima Arkin tidak cukup besar untuk membayar hutang itu. Sebagai suami yang memiliki rasa tanggung jawab besar, dia menjanjikan memberi uang sebelum tengah malam. Setelah itu Arkin mendatangi ketua perampok kenalannya. Dia berencana mencuri batu akik langka yang ada di rumah Michael. Dengan bekerja sama, dia bakal mudah menjual batu akik itu dan dari hasil curiannya akan dibagi 40-50%. Tidak berselang lama, Arkin langsung melancarkan aksinya dengan memasuki rumah Michael. Dia sedikit merasa bebas karena semua keluarga tengah berlibur. Brankas juga dengan mudah Arkin temukan karena dia telah mengetahui posisi saat dia bekerja. Namun ketika dia mencoba membuka kunci brankas, terdengar seseorang memasuki rumah. Dia berhasil lolos, tetapi saat akan keluar, pintu sudah kembali terkunci. Ditambah lagi, jumlah kunci menjadi banyak. Arkin kembali ke tujuannya. Di saat itu dari lubang angin terdengar suara jeritan. Seseorang datang dengan tubuh penuh luka yang ternyata itu Michael. Dia mencoba mengambil pistol, namun tiba-tiba terdapat sebuah jebakan yang sangat terstruktur. Melihat itu, Arkin mencoba menelpon seseorang, tetapi kembali terdapat jebakan. Bahkan saat dia berusaha membongkar kayu penjaga jendela pun, dia terkena kembali jebakan hingga dia terluka. Setiap isi rumah tersimpan banyak sekali jebakan. Kepintaran psikopat ini memang patut dipuji. Dengan jebakan yang beragam, sangat sulit Arkin untuk kabur. Dia turun menuju ruangan basement dan di situ dia menemukan Michael terikat. Awalnya dia hanya akan merampok, tetapi kini dia juga berusaha menolong keluarga ini. Arkin diberitahu kode berangkas karena di situ terdapat pistol. Dan di balik pintu lain, dia juga menemukan Victoria terikat. Agar bisa mencari Hannah, Arkin meminta Victoria untuk menjerit, memancing psikopat. Dia mencari Hannah ke setiap sudut rumah, lalu kembali ke tempat berangkas. Kesempatan ini dimanfaatkan Arkin untuk mengambil batu akik juga, karena itu tujuan utamanya. Dia mencari peluru di dalam lemari, tetapi nihil. Kemudian, dia mendengar suara dari balik lemari. Arkin menyangka itu Hannah. Saat pintu lemari dibuka, sebuah kotak cukup besar warna merah ada di dalam.
Dia membuka kotak itu, dan ternyata di dalamnya ada seorang lelaki pada awal cerita tadi. Lelaki itu memperingatkan Arkin untuk lari, karena si psikopat itu sangat berbahaya. Dia mengkoleksi manusia dan akan membunuh orang yang tidak dia inginkan, lalu membawa sisanya. Dia harus segera keluar dari rumah itu. Di suatu ruangan terdapat satu jendela terbuka. Tapi untuk bisa melewati jendela, Arkin harus melalui jebakan lem yang telah dicampur dengan bahan bersifat korosif berbahaya. Di situ sudah ada satu ekor kucing yang menempel dan terus meong-meong. Tidak ingin diketahui psikopat, Arkin mengambil paksa lalu melempar kucing itu ke arah jendela. Ternyata di situ masih ada jebakan yang membuat kucing sampai terbelah dua. Menyadari adanya seseorang, psikopat berlari mencari Arkin. Tetapi beruntung, dia tidak menemukan Arkin yang bersembunyi di tumpukan bantal. Arkin kembali ke dalam basement untuk menyelamatkan pemilik rumah. Kan tetapi Michael sudah tidak tertolong. Dia sudah dibungkus seperti kepompong. Lalu dia melepaskan borgol Victoria. Saat kabur, tanpa sengaja Victoria melihat tubuh Michael. Hal itu membuatnya panik dan berlari keluar. Ketika membuka pintu, psikopat langsung menusuk Victoria. Arkin kembali berusaha kabur, lalu terdengar suara klakson mobil. Itu adalah Jill bersama pacarnya yang sedang pemanasan cocok tanam. Sagne sudah tidak tertahankan, mereka berusaha membuka pintu, namun terkunci. Jill menyangka ibunya mengganti kunci karena mereka sedang berlibur. Kemudian Jill mencoba lewat belakang, di mana psikopat sudah menunggu di situ. Pemanasan kembali dimulai, hingga membuat psikopat Ngarui dibuatnya. Bersamaan dengan itu, Arkin turun dan melihat psikopat sedang menonton Jill. Dia bersembunyi di bawah meja, dan saat itu Jill melihat sosok psikopat. Pacar Jill mencoba melawan psikopat. Perbedaan kekuatan jauh terlihat. Dengan mudah, pacar Jill dikalahkan sampai akhirnya dia terkena jebakan Batman. Psikopat langsung menangkap Jill, tapi dia sempat menghubungi 911. Kesempatan itu juga diambil Arkin untuk mendobrak kayu penutup jendela. Dengan mengalihkan perhatian menggunakan alarm jam, Arkin mencoba menyelamatkan Jill. Tetapi kepanikan membuat Jill terkena jebakan psikopat. Dia langsung kabur dengan memecahkan kaca yang telah dia bongkar penghalangnya. Setelah berada di luar, dia melihat Hannah ada di dalam. Tidak ingin Hannah menjadi korban, dia kembali ke dalam rumah dan menyelamatkan Hannah. Mereka mencoba menjebak psikopat. Namun, kepintaran psikopat menggunakan lelaki di awal cerita sebagai penghalang. Arkin mengeluarkan Hannah lewat jalur sampah, tetapi dia tidak sempat kabur. Mau tidak mau dia harus melawan psikopat tangan kosong. Arkin berhasil melepas topeng psikopat. Seketika dia terdiam melihat wajah psikopat. Sepertinya dia mengenali orang itu, sampai akhirnya dia pingsan. Arkin diikat dan juga sebuah kail menahan tubuhnya. Menggunakan tatah 3 cm, dia melepas gigi Arkin. Tidak hanya itu, dia juga mencoba memasukkan serangga ke dalam tubuh Arkin. Tetapi beruntung, saat itu polisi datang, namun dia hanya sendiri, sampai akhirnya polisi dihabisi oleh anjing milik psikopat. Arkin berhasil melepaskan diri, dan dia menyadari bahwa psikopat akan meledakkan rumah itu. Dia langsung membawa Hannah kabur, dan terjadi kejar-kejaran dengan psikopat yang membawa shotgun. Beruntung Arkin bisa mengalahkan anjing itu, lalu melemparkannya ke arah psikopat. Pergelutan kembali terjadi yang dimenangkan Arkin, dan di sini kunci milik psikopat terjatuh. Dengan mengecoh psikopat menggunakan cermin, dia kembali berhasil melumpuhkan psikopat dengan jebakan miliknya sendiri. Arkin lolos dan berlari keluar bersama Hannah. Bersama dengan itu, para polisi datang. Dia berniat meminta pertolongan, tetapi malah tertabrak. Mereka berdua berhasil diamankan polisi, diikuti dengan ledakan rumah. Ketika itu Arkin mengungkapkan pelaku pada polisi yang berprofesi sebagai pembasmi serangga.
Di perjalanan, tiba-tiba saja mobil mengalami kecelakaan. Hal itu disebabkan oleh psikopat yang terus mengejar Arkin sampai akhirnya dia tertangkap dan dimasukkan ke dalam peti merah. To be continue. Tunggu konten selanjutnya untuk kelanjutan dari film ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.